Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah dalam ruang dan kesempatan kita masih diberikan waktu untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, Civitas Akademik SMP IT Gabil Akhlak dan juga para siswa dan siswi SMP IT Gabil Akhlak yang saya hormati. Dalam beberapa hari ke depan, insya Allah besok di hari Jumat kita akan kembali bertemu dengan satu sejarah yang sangat besar, kejadian yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumber dari salah satu ayat yang tadi saya bacakan di awal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi luniriyahu min ayatina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi sekelilingnya. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu. Anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ayat ini pesan yang mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepercayaan penuh kepada Rasul untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Secara makna, Isra berarti perjalanan, dan Mi'raj adalah naik. Namun dari sisi bahasa, kedua arti ini mempunyai makna yang sama-sama perjalanan. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari bumi ke bumi, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan secara horizontal. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari langit ke langit, yang kita kenal dengan perjalanan secara vertikal. Perjalanan yang menempuh waktu yang sangat singkat. Tentunya ini tidak bisa dipercaya dengan akal dan logika. Namun sebagai seorang muslim, tentunya kita harus hadir dan mempercayai bahwasanya Isra dan Mi'raj yang Rasulullah SAW lakukan adalah hanya dipercaya dengan keimanan. Hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membuktikan kebenaran Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya,
menuju Allah Subhanahu wa taala begitu singkat dalam waktu satu malam. Hanya beberapa pesan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah mengenai sholat. Sholat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seorang muslim. Bahkan sholat dapat membedakan kekafiran dan juga mukmin. Ma farqa bainal mu'min wal kafir as-sholat. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Isra Mi'raj kepada Rasul, dan ini menjadi sebuah nasihat buat kita selaku kaum muslimin yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dan juga percaya kepada Isra Mi'raj, bahwasanya pesan sholat menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya sebuah kebutuhan bagi kita. Karena sekalian yang berbahagia, mari pesan ini harus kita jadikan sebuah motivasi, bahwasanya pesan Isra dan Mi'raj, pesan sholat adalah pesan untuk kita semua. Oleh karenanya, apa makna yang terkandung dalam sholat itu sendiri kita sudah memahami. Namun yang lebih jelas, bagaimana sholat itu dapat merubah sikap kita, dapat mencegah perbuatan kita dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang dapat merubah sikap, merubah perbuatan dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama pesan ini kita jadikan pesan yang mendalam ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan pesan yang sangat dalam, yaitu tentang sholat itu sendiri. Teman-teman sekalian yang berbahagia, di akhir kultum ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita jaga sholat kita. Jangan kita tunda-tunda untuk sholat, karena ini merupakan pahala yang sangat besar bagi kita. Keberhasilan sholat dalam hidup ini adalah keberhasilan ketika kita beradaptasi dan bersosial kepada orang lain. Orang-orang yang sholat benar adalah orang-orang juga yang mempunyai jiwa-jiwa sosial yang benar, kepedulian yang benar, simpati yang benar, sehingga sholat mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi akhlaknya, dan juga dapat merubah bentuk keburukan menjadi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kawan sekalian, mari kita terus beribadah. Jangan merasa lelah, jangan merasa capek, karena ini bagian dari rukun yang tidak bisa kita tinggalkan bagi seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah prioritaskan. Sholat harus kita prioritaskan di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Karena ini kewajiban, maka seluruh pekerjaan yang ada bisa kita tinggalkan. Kita lebih memuliakan perintah Allah melalui sholat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa pesan singkat tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan motivasi kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hati-hati kita yang teguh dalam menjalankan amanah-amanah sholat, terutama ketika Rasulullah SAW memberikan amanah ini kepada kita selaku kaum muslimin, yaitu bukan hanya mengerjakan sholat, tapi kita harus mendirikan sholat. Ya, karena mendirikan sholat itu akan memberikan kualitas hidup kita di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.